Saya sudah ngomong, nanti Jokowi itu turun dari kekuasaan, seluruh daftar kasus dia udah pegang. Dia sadar rakyat akan mendesak dia untuk masuk penjara. Kalau tekanan itu kuat, satu demi satu kasus akan dilepas. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menjadi bidikan. Orang-orang di KPK itu adalah komplotan Jokowi. Mereka hasil 30 juta US dollar revisi undang-undang yang didanai oleh Jokowi. KPK minta untuk adili Jokowi. Saya mau lihat anak-anak muda itu panjat gedung KPK. Satu saja proposal, adili Jokowi, Gibran, Kaisang, dan oligarki. Jangan kemana-mana dulu. Kenapa? Prabowo juga korban, polisi korban, TNI korban, mahasiswa korban, seluruh elemen bangsa korban kebiadaban tikus gorong-gorong Presiden Joko Widodo. Itu intinya. Itu pesan saya, mohon jangan diedit, disebarkan sebagai pemantik kesalahan. Anak nggak boleh takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi mau mati. Itu analisis sejumlah pihak termasuk saya. Pertama, karena tampaknya penyakit fisiknya, autoimun itu sudah menggerogoti sistem kekebalan tubuhnya yang membuat jerohane itu berantakan, termasuk menurunnya sistem kesadaran. Ya, itu mengapa pemirsa, ya, Jokowi itu sekarang menjawab satu pertanyaan saja membutuhkan waktu yang lama dan yang keluar hanya kata-kata biasa saja. Tuh, karena apa? Kemampuan berpikirnya udah menurun jauh. Ya, apalagi kulitnya, apalagi benjol-benjolnya, apalagi mukanya, kantung matanya, wajahnya yang sudah bengkak. Ya, itu adalah gejala-gejala yang tampaknya bahkan dokter terbaik pun sudah tidak bisa menangani masalah itu. Yang kedua adalah sudah suka ketawa-ketawa sendiri. Ini kata netizen, ya, ketika dia ngelendot ya di tubuhnya SBY waktu zaman kemerdekaan itu. Yang kedua adalah ya, dengan adanya demo-demo besar ini, yang ini diuraikan oleh Faisal Assegaf, meminta kepada para pendemo geruduk itu KPK, karena KPK ini anak buahnya Jokowi semua. Jokowi mengeluarkan duit 30 juta US dollar. Berapa itu 30 juta US dollar itu? Untuk mengubah KPK itu ya menjadi seperti yang diinginkan, mengamankan para bajingan itu. Ya, Noel saja itu yang hanya untuk pansosnya KPK bahwa dia pernah OTT itu, tapi lainnya aman semua. Jadi KPK ini hanya anak buahnya Jokowi. Kalau KPK tidak dipaksa, dipanjat, harus digeruduk, ya mereka santai saja. Dianggapnya masih punya kebaikan, kan begitu. Tetapi siapa yang dihadapi oleh KPK itu sehingga dia seperti kayak babi yang tidak bisa berbuat apa-apa? Ya Jokowi itu. Ya, karena hidup matinya KPK ini, pimpinan KPK itu ada di tangannya Jokowi. Karena itu membayangkan KPK sekarang ini, ya, tidak mungkin berani memanggil Gibran, Kaisang, Bobi Nasution. Potensi saya akan panggil ini Belgedes, kecuali kalau ada demo besar geruduk KPK seperti yang disarankan oleh Faisal Assegaf itu. Bahkan tidak sekedar geruduk, panjat gedungnya itu, duduki KPK, usir semua itu pimpinan KPK. Mungkin maksudnya itu kan, ya. Kalau enggak begitu, KPK kan enggak punya malu, ya, enggak ada malunya KPK itu, ya, cuma punggal panggil, nanti rakyat lupa, lepas lagi, ya, karena sudah capek ngikutin gayanya KPK, lupa lagi, kan, hanya seperti itu yang bisa dilakukan. Walaupun begitu, pemirsa, sekarang ini juga memang ada pertaruhan. Kalau KPK bisa diduduki, maka kasus-kasus Jokowi itu bisa ya ditangani satu persatu dan itu akan menjadi beban berat banget bagi Jokowi. Itu yang kayaknya logika yang kebaca dari pernyataan-pernyataan Faisal Assegaf ini. Dan kalau maling ya kaki tangannya sudah ditangkepin semua,
meskipun dia itu belum mati, sebetulnya hakikatnya sudah mati, sudah tidak bisa apa-apa, ya. Apalagi sekarang ini, misalnya sudah kelihatan Prabowo ini, ya, mau dikorbankan, mau digunting oleh geng Solo supaya Gibran itu naik tahta kekuasaan, ya. Dan Prabowo, ya, ini juga masalah, ya. Prabowo ini kebetulan menterinya itu penjilat semua. Ya, ini kata Mahfud MD, ya. Semua menteri, ya, mendengar pidato Prabowo yang manggut-manggut, cap jempol, ya, dan akan selalu begitu. Tetapi pada kenyataannya, ya, dia tidak bisa dan tidak mampu menerima saran untuk perbaikan. Ya, inilah akhirnya kepentok, istilahnya Mahfud MD itu. Prabowo sekarang itu kepentok. Baru ketahuan sekarang kalau dia betul-betul digunting oleh geng Solo. Sebetulnya para aktivis, ya, yang dulu dinyinyir oleh Prabowo itu mengingatkan kepada Prabowo, ente itu sedang dikurung. Memang jabatannya presiden, tetapi sudah dikurung, sudah disiapin gunting dalam lipatan gitu loh. Tinggal menggunting aja, lepas ente. Ya, tetapi Prabowo nggak mau dengar. Kalau Prabowo bisa berubah sikap, wah ini Mukidi kejang-kejang, ya, kemudian menghadapi sakaratul maut yang sangat mengerikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.